gue dari kecil, umur 5-6 tahun udah belajar motor. Walaupun jangan dicontoh ya, iya memang begitu ya, namanya anak cowok gitu kan, memang udah suka sama roda 2. Dan ketika beranjak remaja pun jadi motoris sebetulnya, jadi memang sehari-hari naik motor. Kebetulan ada temen yang omnya juga pembalap nasional waktu itu, sering juga ke sirkuit Sentul nonton dia balap, main ke bengkel, tiap hari nongkrong di bengkel, orang nyeting motor. Terus ada drag race, balap liar segala macam juga ya nonton lah, bukan ikut tapi nonton gitu kan. Jadi memang suka dari SMP udah ngikutin MotoGP juga. Dan ketika beranjak dewasa pengen sebenarnya, tapi karena banyak hal jadi sempat vakum juga motoran, baru balik main motor lagi 2015 kan. Jadi baru 7 tahun belakangan lah mulai aktif lagi motoran. Tapi koleksi atau koleksi motor? Enggak, saya bukan kolektor. Lebih ke fungsional, jadi kayak motor trail misalnya, punya satu yang bisa dipakai udah cukup gitu. Jadi bukan yang terus harus punya 2, 3, 4 beda-beda jenis, enggak. Satu cukup, motor sport punya satu udah gitu. Cuma karena kemarin jarang dipakai akhirnya kita jual. Karena kalau motor sport enaknya sirkuit. Iya. Kalau buat hari-hari pegel. Gitu. Ya pasti ya buat pecinta roda 2 mah otomotif. Wah, ini kebanggaan banget, seneng banget. Karena yang jauh-jauh aja dibelain. Iya, parah. Kalau kayak di Sepang gitu kan, Iya. orang Indonesia banyak banget di sana. Banyak banget. Jadi sekarang jadi tuan rumah sendiri pasti bangga lah. Banyak Indonesia akhirnya punya sirkuit internasional lagi yang bisa dipakai untuk event tertinggi di MotoGP. Iya. Pasti. Ya mudah-mudahan bisa membawa impact yang positif juga ya, khususnya buat Lombok gitu. Iya. Biar pariwisatanya bisa setelah Bangkit MotoGP kembali. bisa bangkit lagi. Jagoan MotoGP di sekarang abang sepedanya jagoan? Saya tetap Rossi, walaupun Rossi udah pensiun. Main mobil sekarang udah nggak ada. Punya tim tapi. Iya, punya tim tapi. Oke. Masanya soalnya. Anak-anak sekarang nggak kenal Rossi. Belum, menurut saya Rossi belum tergantikan lah. Iya. Sosoknya, figurnya, gaya balapnya belum tergantikan. Yang pasti ini suatu pengalaman yang pertama, the first experience ya, karena belum pernah nonton MotoGP sebelumnya, karena sebelumnya juga nggak suka sama sekali. Karena sejak nikah dengan Kang Mas jadi suka. Nah, ini merupakan pengalaman pertama itu yang alasan pertama. Yang kedua, ingin melihat keindahan dari Lombok yang penuh dengan panoramanya, pantai-pantainya yang asli dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, tadi yang Mbak sampaikan untuk mau lihat pembalap internasional yang ganteng-ganteng, enggak, sekarang yang Mas Papa yang paling ganteng. Dan dulunya Kang Mas Papa juga pembalap. Iya, dari yang beberapa tahun ya. Terus udah gitu sejak menekuni bisnisnya mengemudi Vero Fitria, udah balap off hobi dulu. aja, olahraga, Balap hobi aja. Nah, kalau Kang Mas apa yang ditunggu selain pameran motornya? Orderan motor listrik yang banyak. Kalau saya salah satu itulah. Salah satunya adalah produk saya bisa diterima bukan hanya untuk orang Indonesia tapi dunia, karena ini kan event dunia gitu kan. Persiapan Mandalika ini luar biasa. Karena kan para pembalap internasional tuh jauh-jauh dari negara masing-masing berkunjung khusus untuk spesial acara MotoGP Mandalika, disambut langsung oleh Pak Presiden. Ini merupakan salah satu kolaborasi hubungan internasional yang luar biasa. Jadi saling menunjang baik dari segi otomotifnya, baik dari segi tadi yang sampaikan Kang Mas Bapak UMKM, dan juga tentunya Kemenkraf. Jadi Kementerian Pariwisata juga majukan gitu. Jadi sungguh suatu kolaborasi yang sangat bagus. Kang Mas sendiri gimana nih mendengar akan ada parade dari para pembalap-pembalap dan bersama Pak Presiden? Kalau saya pribadi, karena saya bikers ya, wah itu suatu kebanggaan luar biasa. Karena ya selama ini kita lihat MotoGP ya biasa masuk kan. Kalau ini disambut oleh Presiden beserta jajaran dan bahkan riding bareng gitu. Cuman kalau saya nggak sibuk ini, sebenarnya saya juga kita istilahnya kepinginan untuk ikut juga itu Rolling Thunder bareng pembalap-pembalap dunia gitu kan. Tapi kan emang pasti itu tamu-tamu khusus yang untuk ini, karena kan nggak mungkin pembalap ini mikirkan untuk hari Sabtu Minggu mereka udah harus siap di Mandalika secara fisiknya segala macam. Tapi buat saya ini pemerintah kita luar biasa untuk acara MotoGP ini. Mudah-mudahan sih nggak hanya tahun ini, tahun depan juga makin ini, karena kan sirkuit ini cukup butuh perawatan yang luar biasa. Kalau misalnya sirkuitnya nggak dirawat juga, MotoGP setiap ada MotoGP doang ibu rame sayang gitu. Jadi ini buat saya adalah kebanggaan yang luar biasa.
sebagai biker, sebagai modifikator, ya sebagai istri mama. Suami mama. Suami ya, sorry Mas, suami mama luar biasa. Buat saya adalah ya sangat bersyukur pasti. Ya, Betul, benar-benar. sekarang di Lombok. Sekarang di Lombok. Seru sih, yang jelas bakalan mendapat perhatian dari semua Iya. orang lah pastinya gitu loh. Apalagi MotoGP kan bener-bener yang ajang kompetisi yang nomor satunya di MotoGP gitu loh. Jadi benar-benar sesuatu yang keren sih. Presiden kita top sih, karena bisa dibilang dia sangat bener-bener turun langsung gitu loh dalam hal-hal yang terjadi di Indonesia gitu loh. Kayak mungkin misalnya MRT, atau misalnya ada jalan tol yang baru dibikin, atau misalnya sekarang gitu loh dengan adanya sirkuit yang baru ini yang di Mandalika, yang di Lombok ini, dia terjun sendiri, keren sih. Ya itu seru banget sih, jadi MotoGP ini salah satu untuk naikin negara kita juga kan. Di situasi pandemik ini pariwisatanya bakalan naik lagi, dan lokasinya juga di Lombok gitu kan. Jadi orang-orang dari luar juga bisa sekalian menyaksikan, bisa liburan juga. Terus kayak khas-khas Indonesia, kayak siapa sangka gitu kan, pembalap makan gorengan jadi viral dari hal-hal kecil kayak gitu tuh bisa membuka mata dunia banget tentang Indonesia gitu. Kan ibaratnya wah bener-bener bisa, mudah-mudahan sih bisa naikin pariwisata Indonesia lagi, bisa turis-turisnya pada datang lagi ke Indonesia. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.